Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kurang. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Terima kasih sudah menunggu. Jadi sebagaimana telah kami informasikan ataupun konfirmasikan kepada rekan-rekan sejak pagi tadi terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kemarin hingga hari ini, maka pada hari ini kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan terhadap sejumlah pihak di beberapa tempat. Sudah hadir bersama kita Ketua KPK Bapak Firly Bahuri dan juga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Karyoto yang secara lengkap akan menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis terkait dengan perkembangan penanganan dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Untuk menyingkat waktu, kita akan mulai konferensi pers pagi hari ini dengan keterangan lebih lengkap yang akan disampaikan oleh Ketua KPK. Kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam anti korupsi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa dimanapun berada yang mengikuti siaran KPK pagi hari ini dengan menggunakan berbagai saluran. Tentulah kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena baru sekarang kami harus menyampaikan terkait dengan informasi yang akan disampaikan KPK sebagai pertanggungjawaban KPK kepada publik. Kerja-kerja KPK hari ini akan kami sampaikan lebih khusus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Lengkapnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa KPK di dalam rangka penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tentulah melibatkan segenap peran andil besar seluruh anak bangsa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas peran yang telah diberikan karena bagaimanapun juga suksesnya pemberantasan korupsi tergantung kepada kita semua, kepada segenap anak bangsa. Bahkan KPK tidak pernah berhenti untuk mengajak segenap elemen masyarakat, termasuk seluruh kamar-kamar kekuasaan. Kami pernah menyampaikan, memberantas korupsi harus melibatkan seluruh kamar-kamar kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk juga partai politik. Nah, hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK terkait dengan penangkapan para tersangka tindak pidana korupsi yang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Selengkapnya sebagai berikut. Pada hari ini kami akan menyampaikan lengkap tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, jam 15.30 WIB di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3 EW, Panitra Mahkamah Agung. 4 AB,
PNS Mahkamah Agung, 5 EL PNS Mahkamah Agung, 6 NA PNS Mahkamah Agung, 7 YP pengacara, 8 ES pengacara. Ada 8 ya yang sudah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Dari pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya suatu peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP, Hakim Yudisial Panitra Pengganti Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3, DY, PNS pada Kemitraan Mahkamah Agung. 4, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 5, RD, PNS Mahkamah Agung. 6, AB, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. 9, HT, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. 10, EDKS, swasta, debitur koperasi simpan pinjam, ED. Jadi ada 10 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang selama 20 hari pertama terhitung tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Adapun 6 tersangka yang ditahan sebagai berikut. 1, ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. 2, ED ditahan, 2 DY ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. 3, MH
ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. 4 AB ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. 5 YP ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. 6 ES ditahan di Rutan Polres Jakarta Metro Jakarta Pusat. KPK menghimbau dan memerintahkan berdasarkan undang-undang terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif sebagai berikut. SD, ya pertama itu SD, 2 RD, 3 EDKS, 4 HT. Cukup ya? Adapun konstruksi perkara yang diduga sebagai berikut. Diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ED di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan EDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, HT dan ES belum puas dengan putusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut, sehingga melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan EDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukum. Jadi, dalam pengurusan kasasi ini, diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pihak di Mahkamah Agung RI, ya, yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY, dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan diduga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan EDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 Singapura dolar atau setara dengan 2,2 miliar. Yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta rupiah. MH menerima sekitar 850 juta rupiah. ETP menerima 100 juta rupiah. Dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan oleh YP dan ES selaku kuasa hukum daripada kuasa hukum KSPED untuk dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya yang menyatakan KSPED pilot. Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan dari saudara DY, ditemukan diamankan uang sejumlah 205.000 Singapura dolar dan adanya penyerahan uang dari saudara AB sejumlah 50 juta rupiah. Itu udah kita sita semua. KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Dan tentunya hal ini akan terus ditindaklanjuti oleh penyidik KPK.
para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Sebagai pemberi, HT, YP, ES, dan EDKS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13, atau pasal 6, huruf C, Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, saudara SD, DS, ETP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B, Yonto pasal 11, Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa. Kita semua memiliki PR. Bagaimana kita bisa membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Bebasnya negeri ini dari praktek korupsi tentulah merupakan cita-cita kita semua, termasuk cita-cita seluruh anak bangsa. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Ketua. Baik, rekan-rekan jurnalis, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dari kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. 6 dari 10 tersangka pada hari ini dilakukan upaya lanjutan, yaitu upaya paksa penahanan. Dan dari kegiatan tangkap tangan ini KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, yaitu uang sejumlah 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kami akan perlihatkan kepada publik terkait dengan barang bukti tersebut.
rekan-rekan, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya buka untuk sesi pertama 3 penanya. Boleh 1, 2. Sebutkan nama dan medianya. Oke. Bang Mario pertama, nanti di belakangnya ada satu lagi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi dan Mbak Ipi dan semuanya. Saya Mario dari Metro TV. Ini saya ingin mengkonfirmasi mengkonfirmasi kebenaran. Sepanjang proses OTT sampai malam ini ada semacam banyak miss gitu kan. Awalnya dibilang hakim, kemudian enggak. Sebenarnya missnya di mana atau kendalanya apa? Terus kedua, ini dengan ditetapkannya tersangka Hakim Agung SD, ini apa memang ini kalau bahasa orang gaulnya bikin paham MA? Yang kerjanya tuh ngurangin hukuman atau vonis-vonis dari para pelaku korupsi. Ini cara bikin pahamnya MA ini dengan cara kayak gini, atau apakah memang ini bagian dari strategi KPK bagaimana untuk membuat suara yang sama, core yang sama, nada yang sama bagaimana soal standar pemberantasan korupsi. Kita ingat belakangan kan 23 orang koruptor tuh udah dapat pembebasan segala macam, dari ada yang kasasi, ada yang segala macam. Apa ini cara KPK untuk kasih paham itu MA? Nah, ketiga ya itu kan ini kan nggak jauh ya, kayak model kasus Nur Hadi. Itu kan munculnya dari siapa? Edi Nasution, panitera. Di sini ada berapa nih panitera? Nah, nggak mungkin seorang panitera itu colek-colek kue itu yang hanya satu kue. Artinya bahwa diruntut saja, contoh kayak dugaan SD. Berapa kali SD ngeluarin kasasi bebasnya koruptor atau misalkan paniteranya. Berapa banyak panitera yang berkaitan soal urus-urus, ini pilot loh, cuman urusan pilot itu ya maaf ya, banyak pengacara justru kayaknya itu bukan dari pidana, ngurus pidana, tapi ngurus perdata itu paling cepat kaya. Ini maksud saya apakah nantinya KPK akan men-tracking lebih jauh bagaimana sepak terjang atau jejak dari panitera ini. Karena muaranya itu nggak akan ada orang berperkara itu touch dengan hakim. Itu logikanya. Pasti touch-nya itu lewat panitera. Apakah KPK sudah akan melakukan tracking-tracking itu nantinya ke depan? Atau bahkan memang KPK sudah memiliki track record apa yang dilakukan oleh Hakim Agung SD. Penetapan ini bagi saya yang melihat soal MA ini ya inilah keruntuhan keagungan sebuah mahkamah. Ya maksud saya, pertanyaan saya, apakah KPK sudah melihat adanya banyaknya hubungan antara permainan-permainan, kita nggak usah inilah, di MA itu OB aja itu bisa urus-urus perkara ke dalam. Itu OB loh, apalagi panitera. Apakah KPK sudah memiliki strategi untuk sampai ke sana? Nah kemudian dengan penetapan Hakim Agung ini mungkin sesama APH baru kali ini ketika ada APH yang levelnya lumayan pimpinan atau kalau ke kementerian itjennya aja nggak datang. Ini kenapa nih? Apakah pihak MA tidak ingin berkoordinasi lagi dengan APH lain dengan penetapan tersangka SD ini? Nah, Mbak Ipi izin untuk kasus lain bisa sekarang atau? Oke, itu aja dulu Pak Ketua. Baik, berarti cukup. Pak Ketua. Makasih. Mario, kita udah catat poinnya. Tadi ada satu lagi penanya di belakang. Silakan. Selamat pagi Mbak Ipi, Pak Ketua, Pak Karyoto. Saya Hanafi dari Detikcom. Yang pertama saya mau nanya soal sebelumnya Pak Gufron itu sempat bilang bahwa KPK sedih menangkap seorang Hakim Agung. Tapi setelah itu beberapa saat kemudian Pak Gufron mengklarifikasi dengan permohonan maaf bahwa belum bisa ditentukan bahwa yang diamankan dalam OTT itu adalah Hakim Agung atau tidak. Nah sekarang ternyata KPK menyatakan bahwa SD selaku Hakim Agung adalah tersangka. Nah itu kira-kira penjelasan KPK seperti apa?
Kemudian selanjutnya terkait yang Hakim Agung SD itu, apakah dari yang jumlah 205.000 Singapura dolar itu dia sudah menikmati sebelumnya, yang dari barang bukti yang diamankan itu apakah sudah ada yang mengalir ke dia? Kemudian masih tentang SD ini, kenapa dia tidak ditangkap sekalian? Saya rasa cukup, makasih. Ya, 2 poin ya sudah kita catat. Satu lagi kalau ada. Oke, terakhir ini ya kalau begitu. Baik. Izin Pak Ketua, saya Yogi dari Harian Kompas. Soal SD ini kan di 2013 itu sempat ramai ya isu toilet waktu itu, waktu mau calon jadi hakim agung. Apakah nanti juga akan ditelusuri ini Pak, soal dugaan waktu itu suap ke anggota Komisi 3 DPR? Iya, iya. Kan waktu itu sempat ramai ya Pak. Ya, terima kasih. Merespon apa yang diinginkan oleh kawan-kawan, mudah-mudahan nanti respon saya bisa memenuhi tulisan dan keinginan rekan-rekan wartawan. Tapi yang pasti adalah saya ingin menyampaikan dulu terima kasih atas peran serta rekan-rekan, karena rekan-rekan yang mampu, satu, distribusi informasi, kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah saya apresiasi dengan peran yang sangat strategis daripada rekan-rekan wartawan maupun jurnalis dan media. Baik, saya akan mulai. Nanti kalau seandainya ada hal yang kurang nanti bisa ditambahkan oleh Pak Karyoto atau nanti ditanya kembali. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu bahwa pekerjaan-pekerjaan di dalam rangka penyidikan itu memang tidak gampang. Karena memang prosesnya panjang. Kita ambil dari makna apa itu penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik yang berdasarkan undang-undang dan merangka menemukan suatu peristiwa untuk ditentukan dapat atau tidaknya dinaikkan pada penyidikan. Nanti juga di tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dalam rangka mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi saya ingin merespon apa yang ditanyakan oleh Pak Mario. Sebenarnya tidak ada hal-hal yang aneh atau miss. Karena kita bekerja berdasarkan bukti permulaan cukup atau kecukupan bukti. Dan hari ini kita sudah sampaikan secara resmi. Apa hasil kerja KPK yang dipertanggungjawabkan oleh KPK kepada publik. 8 orang dibawa ke KPK, dilakukan pemeriksaan, ada alat buktinya, apakah itu keterangan saksi, apakah itu bukti petunjuk, ada yang berupa uang, ada yang berupa tadi di New English Dictionary tadi kan lihat itu. Dan perannya apa sehingga kita tetapkan ada 10 orang tersangka. Walaupun sekarang ada 6 tersangka yang sudah kita amankan dan langsung kita tahan. 4-nya kita harapkan perintahkan sebagaimana undang-undang mereka bisa hadir. Pasti kalau tidak kita tetap akan melakukan pencarian dan kita akan lakukan penangkapan. Saya kira itu ya yang pertama. Yang kedua, tadi rekan-rekan ingin menanyakan tentang peran masing-masing tersangka. Apakah ini sebagai pegawai negeri MA, apakah dia sebagai pengacara, lawyer, apakah juga dia sebagai panitera, hakim. Ini adalah rangkaian. Tentu satu orang melakukan perbuatan, ada perbuatan pihak lain. Karena kita memahami yang kita kenal dengan, tadi disebutkan kan, Yontoh pasal 55 kan. Berarti di situ ada pelaku, ada turut serta melakukan, ada turut membantu melakukan, ada yang menyuruh melakukan. Saya kira clear itu ya. Peran hakim di mana, peran paniteranya di mana,
peran pegawai negeri MA di mana, peran lawyernya di mana, peran debitur tadi di mana, terungkap semua. Sehingga dengan berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti itu, kita tetapkan 10 tersangka. Clear ya Pak Mario ya? Selanjutnya, tentu kita bekerja tidak akan sampai sekarang. Masih ada proses lebih lanjut. Ya, itu akan kita dalami dan kami pastikan bahwa rekan-rekan bisa memberikan pengawasan kepada KPK dan minta KPK menyampaikan hasil kerjanya. Tadi ada 4 orang yang belum kita tangkap, belum ditahan, nanti ditagih aja Pak. Ya, ditanyakan, diingatkan kepada kita. Yang berikutnya tadi juga ada merespon tentang pernyataan. Sekali lagi saya ingin katakan, dengan adanya press conference sekarang, kita sudah uraikan apa itu perbuatan, apa itu peristiwa, apa itu sifat melawan hukumnya, apa buktinya, sudah sangat jelas itu konstruksi perkaranya maupun konstruksi pasal-pasal dilanggar. Siapa saksi, siapa tersangka, sudah kita gambarkan semua. Jadi saya tidak ingin lebih panjang. Bagi yang belum ditangkap, tadi disebutkan ya, ada 4 orang, segera kita tangkap. Tapi tentu sebagai warga negara yang baik, saya kira dia tahu diumumkan sekarang, nah besok berduyun-duyun rame datang semua. Ya, kalau enggak ya kita cari. Itu tugasnya kita. Dan tugasnya rekan-rekan semua. Ya. Kalau identitasnya kita sudah tahu semua. Ya. Termasuk fotonya pun kita sudah punya juga. Nah, kawan-kawan masih sudah buka kan? Sudah buka kan? Sudah searching pasti kan? SD ini siapa gitu kan? Terus bersama siapa lagi dia majelisnya gitu kan? Pasti sudah dicari kok. Oke? Kita akan dalami nanti lebih lanjut. Yang selanjutnya, merespon pertanyaan terakhir, tadi bagaimana dengan peran panitia seleksi di Komisi 3 terhadap pemilihan Hakim Agung. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa pemberantasan korupsi ini menuntut peran setiap pemangku kepentingan, setiap anak bangsa, setiap kamar kekuasaan. Hari ini kita menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan korupsi yang terkait dengan berupa suap atas pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Hakimnya dipilih oleh Komisi 3 DPR RI. Tentu kita juga ingin melihat karena pemberantasan korupsi itu harus melibatkan semua kamar kekuasaan. Mari kita bersih-bersih semua. Ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik harus bersih dari praktek-praktek korupsi. Saya kira itu dari saya. Cukup Mbak Ivi ya? Saya kira sudah terjawab semua. Baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Karyoto? Cukup juga. Oke. Baik, rekan jurnalis yang saya hormati, saya kira demikian sudah disampaikan semua secara lengkap oleh pimpinan KPK Pak Firly Bahuri. Sekali lagi dari kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan mulai hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di beberapa wilayah di Jakarta dan Semarang, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan 6 diantaranya dilakukan upaya paksa penahanan mulai hari ini dan kepada 4 tersangka lainnya KPK mengimbau untuk bersikap kooperatif datang memenuhi panggilan penyidik. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasi penyidikan nanti akan turun, segera kita kabari teman-teman. Enggak, kita usahakan sesegera mungkin ya rekan-rekan. Baik, terima kasih. Clear ya? Oke, makasih ya.